Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi. Hari ini kita akan belajar materi ekonomi bersama saya Elis Tianisi. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita hari ini, perhatikan ilustrasi pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut terdapat beberapa jenis profesi yang bisa kita lihat pada lingkungan sekitar kita. Ada yang menjadi polisi, karyawan, pengajar, petani, nelayan, dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan mereka untuk bekerja? Pastinya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, begitu juga dengan negara. Negara pun juga mendapatkan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan yang paling utama adalah berasal dari sektor pajak. Nah, dari sektor pajak itu sendiri terdiri dari 7 sektor. Ada sektor pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Selain itu, negara juga mendapatkan pendapatan yang berasal dari sektor non-pajak, seperti sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Nah, barang milik negara yang disewakan kepada pihak swasta, kemudian biaya sewanya masuk dalam kas negara. Kemudian ada perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Nah, salah satu sumber pendapatan negara dari sektor non-pajak adalah keuntungan dari BUMN. Karena perusahaan bisa bersifat monopoli berskala besar dan sebagian keuntungan bisa disisihkan untuk pembiayaan negara. Kemudian ada harta terlantar, yaitu harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atas barang itu. Kemudian denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Kemudian ada retribusi dan iuran, serta ada hibah. Nah, hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Dari ilustrasi-ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendapatan nasional adalah hasil perekonomian suatu negara dapat dihitung dari segi produksi, pengeluaran, dan pendapatan, jumlah pendapatan, faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi. Dengan peningkatan konsumsi dari rumah tangga konsumsi ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan ketiga adalah pendapatan nasional dari sektor pajak. Nah, dengan semakin banyak kita membeli suatu barang, akan meningkatkan pajak dan akan meningkatkan pendapatan nasional itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang menghasilkan barang atau jasa lain yang lebih banyak jumlahnya. Contohnya saja adalah pembelian tanah, gedung yang digunakan untuk tempat berlangsungnya proses produksi dan pembelian mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi. Nah, artinya adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pembelian jasa contohnya, soalnya ada pembayaran gaji pegawai negeri. Pembayaran gaji pegawai negeri berbeda dengan pembayaran pensiun. Nah, untuk pembayaran pensiun tidak termasuk dalam belanja pemerintah, karena pemerintah tidak memperoleh balas jasa atas apa yang dikeluarkannya. Sehingga pengeluaran pemerintah seperti itu disebut dengan transfer payment. Nah, yang terakhir ada ekspor neto. Ekspor neto itu sendiri didapatkan dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Ekspor merupakan pembelian barang dalam negeri yang dilakukan oleh warga asing. Sedangkan impor adalah pembelian barang luar negeri yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara.
Berdasarkan data dari Perhitungan Pendapatan Nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara, apakah termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Yang kedua, merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, berdasarkan Perhitungan Pendapatan Nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi yang baru muncul dan merencanakan program-program baru untuk mengatasinya. Yang ketiga, membandingkan tingkat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Data tentang Perhitungan Pendapatan Nasional biasanya dibuat setiap tahun, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Data tersebut dapat memberi keterangan apakah perkembangan perekonomian mengalami kemajuan tetap atau mengalami kemunduran. Gross Domestic Product atau GDP atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Contohnya adalah PT Freeport, PT Cat Lake, Carrefour, PT Nutrisia. Untuk GDP dapat dirumuskan sebagai berikut. GDP sama dengan GNP plus N. GNP adalah Gross National Product dan N adalah Net Factor Income. Produk Domestik Regional Bruto atau BDRB diartikan sebagai jumlah nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di suatu daerah tertentu atau regional selama 1 tahun. Dalam perhitungan PDRB termasuk juga produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Gross National Product atau GNP, Produk Nasional Bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. GNP dapat dirumuskan sebagai berikut. GNP sama dengan GDP plus Net Factor Income. Net National Product atau NNP. Produk Nasional Neto atau PNN atau Net National Product atau NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Cara untuk menghitung NNP adalah PNB dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. NNP dapat dirumuskan sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Pendapatan nasional neto atau PNN atau Net National Income atau NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk dan cukai. Sehingga rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Personal income atau PI. Personal income atau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Sehingga rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba yang tidak dibagikan ditambah pajak perseroan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial. Bebas adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung.
Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Misalnya adalah pajak penghasilan, sehingga dapat dirumuskan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Perhitungan nilai tambah adalah biaya atau harga bahan baku output dikurangkan dari harga produk perusahaan atau input. Nah, berikut adalah tabel contoh perhitungan nilai tambah. Yang pertama untuk jenis kegiatan yaitu mengambil singkong dengan nilai produksi sebesar 120.000 dan nilai tambahnya adalah sama sebesar 120.000. Dan yang kedua ada membuat tepung dengan nilai produksinya adalah 350 dan nilai tambahnya adalah 230. Dan untuk jenis kegiatan membuat kue dengan nilai produksi 680 dan nilai tambahnya adalah 330. Nah, dari perhitungan di atas, besar sumbangan bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah produk kue sebesar 680.000 atau harga akhir dari produk kue dari singkong. Nah, proses perhitungan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan berbagai sektor perekonomian bertujuan mengetahui sumbangan berbagai sektor ekonomi dalam perhitungan pendapatan nasional dan menghindari perhitungan ganda karena yang dihitung hanya nilai produk neto. Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan para pekerja, yaitu berupa gaji dan upah. Yang kedua, pendapatan dari usaha perorangan. Yang ketiga, pendapatan dari sewa. Yang keempat, bunga neto. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari perusahaan.